Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat, salam jumpa dalam kasih Kristus. Hari ini kita ada dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kita akan ada dalam program ini, kita membaca firman Tuhan yang saya pilih untuk kita pada saat ini dari Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, padamu di pagi hari ini dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, Engkau datang berkati kami, menyertai kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, dan dapat kami jadikan sebagai suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan 9. Dengan judul Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tertidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan lalu mau melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan bagi kita pada saat ini yaitu iman di tengah ancaman. Saudara-saudaraku yang terkasih, di mana di bumi ini yang aman dari bahaya? Di jalan, di rumah, atau di mana? Teror, perampokan, ataupun kecelakaan selalu ada dan menghantui kita. Sewaktu-waktu kita ada dalam ancaman di sekitar kita. Perisai dan pengamanan macam apa yang bisa kita pakai untuk melindungi kita dari ancaman bahaya itu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pemazmur juga melihat di sekelilingnya penuh dengan bahaya. Musuh mengepung dirinya bukan hanya puluhan atau ribuan, bahkan ratusan dan puluhan ribu. Kita lihat dalam ayat yang ke-7. Ini adalah situasi perang yang dilukiskan dalam Mazmur ini. Pemazmur sedang terjepit dari segala pihak. Dari sini kita dapat beberapa hal, yaitu yang pertama,
Menurut judul Mazmur ini, Daud sedang menghadapi makar dari putranya sendiri, yaitu Absalom, yang berhasil menghasut hampir seluruh rakyat dan pahlawan untuk menyingkirkan Daud. Namun bahaya itu ia hadapi dengan berharap kepada Tuhan. Berbagai senjata pencabut nyawa boleh mengancamnya. Memang tidak ada perisai buatan manusia yang dapat melindungi 100%. Tapi Tuhan adalah perisai, bukan hanya melindungi pemazmur, melainkan juga akan balik menghantam semua sampai hancur. Kita lihat dalam ayat yang ke-8. Pemazmur merasa tenang dan tidak khawatir lagi. Bahkan mampu tidur dengan nyenyak karena perlindungan Tuhan pasti baginya. Bagian yang kedua yaitu mengalami kudeta tentu merupakan hal yang menyakitkan bagi seorang raja seperti Daud. Apalagi dikudeta oleh anaknya sendiri, Absalom. Posisi Daud menjadi semakin tersudut setelah Absalom berhasil menghasut dan merebut hati rakyat. Akibatnya Daud terpaksa harus melarikan diri dari istananya sendiri. Pemazmur ini mungkin ditulis pada pagi hari setelah ia berhasil melarikan diri. Di tengah permasalahan yang berat yang menimpa dirinya, pagi itu Daud menemui Allah. Daud mengadukan kesulitan besar yang sedang dia hadapi. Nyawanya terancam, begitu buruk situasi yang dia hadapi pada saat itu, sampai-sampai orang menganggapnya tidak ada lagi pertolongan daripada Allah. Selain menghadapi musuh yang mengancam nyawanya, Daud juga harus berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk melenyapkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Meski demikian, Daud tahu bahwa Allah adalah perisai yang melindunginya. Mengingat perlindungan Tuhan yang telah dirasakan sepanjang malam saat ia tertidur, membuat Daud yakin bahwa Allah menyertai dia. Daud yakin bahwa ia tidak perlu takut menghadapi orang-orang yang menipu dia, karena Allah beserta dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah dan juga dalam bacaan ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu dan kita tidak dapat mempercayakan kesejahteraan kita sepenuhnya kepada diri kita, kepada kemampuan kita. Tetapi sejarah mengajarkan bahwa kita harus yakin bahwa semuanya atau sepenuhnya datang dari Allah. Terali tembok yang besar pun tidak dapat menyelamatkan nyawa kita. Pengawal pribadi pun tidak mungkin memberikan kebebasan atau melindungi kita. Jikalau kita termasuk orang-orang yang mengandalkan dunia ini, segeralah mari kita sadari keberadaan kita dan marilah kita bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah perisai hidup kita. Bahkan andaikan diri kita terancam sekalipun dalam Tuhan, nasib dan harapan bahkan nyawa kita selalu terjamin sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi pahit mungkin tidak asing bagi kita dan selalu akan kita hadapi. Kita harus menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita, orang-orang yang menyerang iman kita seperti Daud.
tapi kita harus tetap menyandarkan iman kita kepada Allah. Jaminan sejati tidak datang dari dunia ini, tetapi datangnya dari Allah. Jaminan apapun dari dunia ini apabila melebihi kedudukan Allah, jadi melebihi kedudukan Tuhan, malah bisa merubah dan menjadi jerat pembantaian bagi hidup kita. Tuhan memegang seluruh kendali kehidupan kita. Dia sanggup melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga menunjukkan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Kesulitan mungkin mengancam, namun bersama Tuhan kita selalu aman. Ini adalah alasan kita harus bertahan dan kita selalu berharap kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yakinlah bahwa Tuhan selalu memberi pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Bergantunglah pada Tuhan, sebab pada Dia sajalah ada keselamatan. Mintalah tangannya yang berkuasa untuk menolong kita, karena Dia ada selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami sadar, kami percaya bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan segala keterbatasan kami. Kami tidak sanggup untuk memahami sepenuhnya akan kebenaran firman-Mu, tapi Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang mengajarkan kepada kami untuk selalu dan senantiasa bersandar kepada-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, kami juga yakin, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyempurnakan segalanya di dalam kehidupan kami, termasuk firman-Mu pada saat ini ya Bapa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami adalah orang-orang yang lemah, penuh dengan segala kekurangan kami. Kami yakin, kami percaya bahwa dalam kehidupan ini banyak tantangan hidup yang kami hadapi. Ancaman selalu datang dan menghantui kami. Tapi Tuhan adalah perisai hidup kami. Tuhan adalah Allah yang senantiasa bersama-sama dan menopang kehidupan kami. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Padamu di saat ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan pergumulan kami sebagai jemaat-Mu. Di sini, di mana kami ada dan melayani. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami di dalam kehidupan kami. Baik sebagai jemaat, baik dalam persekutuan kami di Klasis Kota Kupang Timur. Kami bersyukur atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Padamu di saat ini ya Tuhan, kami datang dan menyerahkan seluruh pelayan Tuhan sebagai presbiter, penatua, diaken, pengajar, para pendeta. Kami serahkan seluruh pelayanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberikan hikmat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dan mengangkat pelayanan kami seturut kehendak-Mu. Padamu di saat ini Tuhan, kami menyerahkan Bapak Klasis bersama seluruh perangkat di Klasis Kota Kupang Timur. Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu di dalam kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka. Sehingga apa yang diangkat, apa yang diprogramkan dapat dilaksanakan ya Tuhan. Kami menyerahkan akan seluruh pergumulan kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Engkau tetap bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan akan majelis sinode gemit di dalam seluruh karya pelayanan. Engkau tetap campur tangan sehingga semuanya boleh berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa.
Bapa di sorga, kami datang dan memohon kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau mau jauhkan kami semua ya Tuhan dari ancaman yang ada di sekitar kami. Terlebih ancaman virus corona atau COVID-19 yang selalu menghantui kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami adalah manusia-manusia yang tidak berdaya. Tapi Engkau senantiasa melindungi kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau mau jauhkan dan Engkau mau singkirkan ancaman virus ini daripada kami ya Bapa, sehingga kami boleh ada dan boleh bersekutu dengan aman di dalam penyertaan-Mu. Masih banyak yang hendak kami minta dan pinta daripadamu, tapi Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau sendiri akan menjawab seluruh pergumulan kami satu persatu, seturut kehendak-Mu bagi kami. Inilah kami ya Bapa, ampuni kami, dengar dan sambut kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang dan berserah kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita pada saat ini dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom.